10 tahun rumah ini dikunci rapat. Bukan karena kosong, tapi karena masih ada yang menjaga di dalamnya. 2 pengantin tewas di malam pertama. Ular keluar dari kepala mereka. Dan setiap orang yang bermalam di rumah ini selalu pulang, tidak dengan jiwa yang utuh. Pengantin baru tewas di malam pertama. Ular keluar dari kepalanya. Tahun 1977, sebuah desa kecil yang letaknya jauh dari Herekpika kota masih hidup dengan cara lama. Warga percaya bahwa dunia tidak hanya berisi apa yang bisa dilihat mata. Ada aturan tak tertulis, pantangan yang diwariskan turun-temurun, dan pesan leluhur yang tidak boleh dilanggar, meski alasannya sudah tak lagi dipahami. Di desa itu, orang-orang percaya bahwa hidup akan aman selama manusia tahu batas, tahu diri, dan tidak serakah terhadap hal-hal yang bukan haknya. Di ujung desa berdiri sebuah rumah tembok baru. Bangunannya terlihat paling mencolok dibanding rama-rama kayu di sekitarnya. Dindingnya masih kasar, catnya belum sepenuhnya kering, dan bau semen masih tercium jelas, terutama saat malam turun dan udara menjadi lembab. Halaman depan rumah itu ditata rapi. Melati dan kenanga ditanam berjajar. Sebagian lagi ditaburkan di tanah sebagai tanda syukur. Rumah itu dibangun khusus untuk sepasang pengantin baru, Sari dan Satria. Sari Dekino sebagai perempuan yang pendiam dan santun. Sejak kecil, dia sudah sering diingatkan oleh orang tuanya agar menjaga sikap dan ucapan. Ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dia tanyakan, tidak boleh dia sentuh, dan tidak boleh dia ceritakan ke orang lain. Sari tidak pernah benar-benar tahu alasannya, tapi dia terbiasa menuruti. Sementara Satria adalah pemuda desa yang sederhana, pekerja keras, dan sangat mencintai istrinya. Dia tidak terlalu percaya hal mistis, tapi dia juga tidak berani meremehkan kepercayaan orang tua di desa itu. Malam pernikahan mereka berlangsung sederhana, tapi hangat. Tidak ada pesta besar. Hanya keluarga dan tetangga dekat. Tawa terdengar, doa dipanjatkan, dan harapan baik diselipkan di setiap ucapan. Menjelang malam, satu persatu tamu pamit. Rumah perlahan sepi. Tinggal Sari dan Satria di dalam rumah tembok baru yang masih terasa asing, tapi juga penuh harapan. Di kamar pengantin, lilin-lilin kecil masih menyala di sudut ruangan. Cahayanya redup, bergetar pelan tertiup angin. Malam yang masuk dari celah jendela. Bunga-bunga tabur di lantai belum sempat disapu. Aromanya bercampur dengan bau semen, menciptakan wangi yang aneh, manis, tapi menusuk hidung. Malam pertama mereka seharusnya menjadi awal kehidupan baru, awal kebahagiaan yang panjang. Namun, menjelang subuh, suasana rumah itu berubah. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, bahkan dedaunan di halaman seperti berhenti bergerak. Kesunyian datang terlalu tiba-tiba, terlalu pekat, seperti ada sesuatu yang menekan udara. Lilin-lilin di kamar pengantin padam satu persatu tanpa sebab yang jelas. Saat fajar mulai menyingsing, Ibu Sari datang ke rumah itu. Sejak bangun tidur, perasaannya tidak enak. Dadanya terasa sesak, seolah ada beban yang menekan. Dia berharap hanya perasaan orang tua yang terlalu khawatir. Tapi ketika sampai di depan rumah, firasat buruk itu semakin kuat. Rumah terlihat utuh, tapi terasa dingin, seperti tidak pernah dihuni semalam. Ibu Sari memanggil dari luar. Tidak ada jawaban. Dia melangkah masuk, memanggil nama Sari dan Satria berkali-kali. Sunyi, terlalu sunyi. Pintu kamar pengantin tertutup rapat. Dia perlahan, lalu lebih keras. Tetap tidak ada suara. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu. Tapi pintu terkunci dari dalam. Warga mulai berdatangan ketika teriakan minta tolong terdengar. Pintu kamar akhirnya didobrak. Saat pintu terbuka, waktu seakan berhenti. Sari dan Satria tergeletak di atas ranjang. Tubuh mereka kaku, wajah mereka pucat kebiruan, mata keduanya melotot,
menatap kosong ke langit-langit kamar. Mulut mereka terbuka, seperti ingin berteriak, seperti ingin meminta tolong. Tapi suara itu tak pernah keluar. Tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada tanda perlawanan. Yang membuat semua orang membeku adalah apa yang terlihat di kepala mereka. Dari ubun-ubun sari, seekor ular welang hitam kuning perlahan merayap keluar. Sisiknya berkilau, terkena cahaya pagi. Dari kepala Satria, hal yang sama terjadi. Ular itu bergerak pelan, seolah tubuh manusia hanyalah sarang sementara yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Beberapa warga muntah, ada yang pingsan. Bau amis memenuhi ruangan, bercampur dengan udara dingin yang menusuk tulang. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani bertanya. Kejadian itu tidak pernah dicatat secara resmi. Keluarga besar Sari dan Satria sepakat untuk menutup rapat kejadian tersebut demi nama Bake, demi menghindari gunjingan warga, demi alasan-alasan yang tidak pernah benar-benar diucapkan. Kamar pengantin itu dipaku silang dengan papan kayu tua. Di atasnya ditulisi aksara Jawa kuno yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu. Sejak hari itu, rumah tersebut dikunci rapat dan ditinggalkan. Hari-hari berlalu, tahun berganti. Rumah itu tetap berdiri di ujung desa. Catnya mengelupas, halaman dipenuhi rumput liar. Tapi bangunannya masih utuh, seolah ada sesuatu yang menjaga agar rumah itu tidak roboh. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani bermalam. 10 tahun kemudian, tahun 1987, rumah itu masih ada di tempat yang sama. Sunyi, kusam, dan penuh cerita yang hanya berani dibicarakan dengan suara pelan. Dan tanpa disadari, siapapun, rumah yang dianggap kosong itu sebenarnya tidak pernah benar-benar kosong. Sampai akhirnya, keadaan memaksa orang-orang untuk kembali membuka pintunya. Sebanyak 25 orang pekerja pemasangan listrik datang ke desa itu dari Cianjur. Mereka berangkat pagi-pagi sekali dengan satu truk besar yang membawa peralatan, tangga, kabel gulungan, dan bekal seadanya. Raut wajah mereka terlihat lelah setelah perjalanan panjang, tapi juga bersemangat karena pekerjaan ini dijanjikan selesai dalam beberapa minggu. Rombongan itu dipimpin oleh Pak RT, pria parubaya yang suaranya tegas dan sikapnya disiplin. Meski semua anak buah tahu kalau Pak RT sebenarnya perhatian dan tidak pernah lepas tangan soal keselamatan anggotanya. Masalah langsung muncul begitu mereka tiba. Desa itu terlalu kecil dan terpencil, tidak ada losmen, tidak ada rumah singgah, bahkan rumah warga pun rata-rata sempit. Setelah berbincang cukup lama dengan para tetua dan warga setempat, akhirnya muncul satu-satunya pilihan yang tersedia. Rumah tembok kosong di ujung desa. Rumah yang sudah 10 tahun tidak Beberapa warga terlihat ragu saat menyebut rumah itu. Suara mereka menurun, mata mereka saling bertukar pandang. Tapi tidak ada yang berani menolak secara langsung. Keadaan memaksa. Pak RT sempat bertanya kenapa rumah itu kosong begitu lama. Jawaban warga singkat dan mengambang, katanya, rumah itu memang tidak ditempati lagi sejak lama. Tidak cocok dihuni. Alasannya tidak dijelaskan lebih jauh. Pak RT memilih tidak memaksa. Dia menganggap mungkin rumah itu kosong karena urusan keluarga. Akhirnya diputuskan rombongan pekerja akan tinggal di sana. Sementara waktu, saat pertama kali masuk, rumah itu terasa lembab dan dingin. Bau debu bercampur tanah basah menyambut mereka. Dindingnya kusam, lantainya dingin, meski matahari masih tinggi. Tapi secara umum, rumah itu masih layak ditempati. Atapnya tidak bocor, pintu dan jendela masih utuh. Mereka membersihkan sedikit, menggelar tikar, dan membagi ruangan untuk tidur bergantian. Malam pertama berlalu tanpa kejadian besar. Tapi tidak bisa dibilang benar-benar normal. Udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin dibanding di luar. Padahal semua pintu dan jendela
sudah ditutup rapat. Beberapa pekerja terbangun di tengah malam karena merasa seperti ada yang duduk di dada mereka. Nafas terasa berat, tubuh sulit digerakkan. Ada juga yang bermimpi dililit ular besar. Tubuhnya ditekan sampai tidak bisa berteriak. Ketika pagi datang, mereka saling bercerita sambil tertawa kecut, mencoba menganggap semua itu hanya mimpi karena kelelahan. Malam kedua, keadaan berubah. Sekitar tengah malam, sebagian pekerja masih terjaga di dapur. Mereka makan mie instan sambil bercanda pelan, berusaha mengusir rasa tidak nyaman yang sejak sore sudah terasa. Tiba-tiba, suara berderit terdengar dari atas. Awalnya pelan, seperti kayu tua yang memuai, lalu semakin keras sampai membuat semua orang menengadah ke langit-langit dapur. Dari celah gelap di plafon, sesuatu perlahan muncul. Sebuah kaki raksasa berbulu hitam menjulur ke bawah. Ukurannya hampir sebesar tiang rumah. Bulunya kasar dan panjang. Kukunya hitam, melengkung, dan menggores lantai saat menyentuh ubin. Bau anyir langsung menyebar, menusuk hidung dan membuat perut mual. Kaki itu turun semakin rendah, bergerak pelan tapi pasti, seolah sedang memilih siapa yang akan diinjak. Teriakan pecah bersamaan. Tidak ada yang sempat berpikir. Semua lari tanggang lenggang keluar dapur, saling dorong, hampir terjatuh. Ada yang menangis, ada yang membaca doa dengan suara gemetar. Saat mereka berani menoleh kembali, kaki itu sudah menghilang. Seakan tidak pernah ada. Tapi bau anyir masih tertinggal, dan lantai dapur terlihat ada goresan panjang bekas kuku. Setelah kejadian itu, tidak ada yang berani tidur nyenyak. Pak RT berusaha menenangkan semua orang, meski wajahnya sendiri pucat. Dia menyuruh semua berkumpul di satu ruangan dan menyalakan lampu sepanjang malam. Belum sempat rasa takut itu hilang, malam berikutnya, teror datang dengan cara yang lebih mengerikan. Langit tiba-tiba menggelap, angin berputar tidak wajar, berdesing mengelilingi rumah. Petir menyambar berkali-kali, tapi hujan tidak turun. Dari balik cahaya kilat, beberapa pekerja melihat bayangan besar bergerak di luar. Saat mata mereka menyesuaikan diri, tubuh mereka seperti terkunci. 2 ekor ular welang raksasa melilit rumah itu. Tubuhnya sebesar batang kelapa, sisiknya berkilau, terkena cahaya petir. Kepalanya mendongak tinggi, matanya merah menyala, menatap ke arah Rama, seolah sedang menjaga sesuatu yang ada di dalam. Setiap kali petir menyambar, bayangan ular itu terlihat semakin jelas. Dan setiap kali itu pula, jantung para pekerja serasa mau berhenti. Angin berhenti seketika saat ular-ular itu menghilang. Suasana kembali sunyi, tapi sunyi yang menekan. Puncaknya terjadi malam berikutnya. Salah satu pekerja yang tidak tahu menahu tanpa sengaja mendekati sebuah kamar di bagian dalam rumah. Kamar itu berbeda, pintunya dipaku silang dengan papan kayu tua. Di atasnya ada tulisan asing yang tidak bisa dibaca. Saat pekerja itu melintas, tiba-tiba dari balik pintu terdengar gedoran keras, bertubi-tubi, seperti seseorang berusaha keluar. Dengan putus asa, lalu terdengar suara tangisan perempuan, disusul jeritan laki-laki yang parau. "Tolong, bukakan." Sakit, suara itu terasa dekat, seperti tepat di belakang pintu. Semua orang membeku. Tidak ada satupun yang berani melangkah mendekat. Kaki mereka gemetar, mulut mereka kering. Beberapa orang menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar jelas, menusuk sampai ke dada. Di tengah kepanikan itu, seorang pria bernama Bagus melangkah maju. Sejak awal datang ke rumah itu, Bagus sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rumah itu tidak kosong. Ada yang tinggal, ada yang menjaga. Dan malam itu, Bagus tahu, apapun yang ada di balik pintu kamar terlarang itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi dengan keberanian biasa. Bagus memang dikenal pendiam. Sejak awal bergabung dengan rombongan pekerja itu, dia jarang ikut bercanda
jarang banyak bicara, dan lebih sering memperhatikan sekeliling dengan tatapan yang sulit ditebak. Sejak pertama kali menginjakan kaki di rumah tembok itu, perasaannya sudah tidak tenang. Ada tekanan halus yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seperti berada di tempat yang bukan semestinya dihuni manusia. Tapi Bagus memilih diam, menunggu waktu yang tepat. Malam ketika suara gedoran dan jeritan itu terdengar dari kamar terlarang, Bagus tahu dia tidak bisa lagi berpura-pura. Dia duduk bersila di ruang tengah, tepat di antara para pekerja yang ketakutan. Lampu minyak yang mereka nyalakan berkedip, tidak beraturan, seolah tertiup angin yang tidak terasa. Udara mendadak berat, membuat dada sesak. Beberapa orang merasa mual, sebagian lain gemetar tanpa henti. Bagus memejamkan mata dan mengatur napas. Dia menenangkan pikirannya, mencoba membuka batin dengan cara yang selama ini dia pelajari secara diam-diam. Saat itulah suhu ruangan turun drastis. Bau bunga melati yang samar-samar tiba-tiba tercium, bercampur dengan aroma tanah basah. Lampu kembali berkedip, lalu hampir padam. Dari sudut ruangan, perlahan muncul bayangan hitam. Sosok itu tinggi besar, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya hitam pekat, seperti bayangan yang mengental. Dia berdiri diam, tidak bergerak, tapi kehadirannya terasa sangat kuat, seperti tembok besar yang menghalangi sesuatu. Sosok itu bukan datang untuk menyerang. Sosok itu seperti penjaga yang sudah berdiri di tempat itu selama puluhan tahun. Di belakangnya, dua bayangan lain muncul, seorang perempuan dan seorang laki-laki. Mereka mengenakan busana pengantin Jawa yang sudah kusam, warnanya pudar, seolah lama terendam waktu. Wajah mereka terlihat jelas. Itu Sari dan Satria. Mata mereka tidak lagi melotot seperti saat ditemukan dulu. Tatapan mereka lembut, penuh kesedihan dan kelelahan yang dalam. Tidak ada amarah di sana, hanya penyesalan dan harapan agar ada yang mau mendengar. Tanpa suara, tanpa kata, gambaran demi gambaran masuk ke pikiran Bagus. Dia melihat garis keturunan keluarga Sari yang panjang, dijaga dengan sumpah dan laku tertentu. Dia melihat sebuah benda pusaka yang tidak berbentuk harta dunia. Bukan perhiasan, bukan senjata. Benda itu adalah amanah, disimpan untuk waktu tertentu, untuk kepentingan yang jauh lebih besar dari kehidupan satu keluarga. Sari sejak kecil sudah dipersiapkan sebagai penerus, tapi dia tidak pernah diberitahu sepenuhnya. Semua dilakukan setahap demi setahap, hingga suatu hari rahasia itu bocor. Ada orang-orang yang menginginkannya, yang mencoba mengambil jalan pintas dengan cara-cara gelap. Malam pernikahan Sari dan Satria menjadi titik puncak. Serangan itu datang bersamaan, kuat, dan tidak memberi kesempatan. Ular welang bukan sekadar wujud, tapi perantara dari kekuatan yang dilepas untuk membunuh sekaligus menutup mulut. Nyawa Sari dan Satria menjadi tumbal, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka berada di tengah pusaran yang terlalu besar untuk dihindari. Sejak malam itu, rumah tersebut tidak pernah kosong, dijaga oleh sosok besar yang setia pada sumpah, dan oleh arwah Sari serta Satria yang belum bisa pergi sebelum amanah itu benar-benar berpindah tangan dengan cara yang benar. Saat Bagus membuka mata, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Itu perlahan memudar. Suara gedoran dari kamar terlarang berhenti. Rumah kembali sunyi, tapi tidak lagi menekan seperti sebelumnya. Para pekerja memandang Bagus dengan campuran takut dan harap. Tidak ada yang berani bertanya. Keesokan harinya, sebelum rombongan meninggalkan desa, Bagus meminta bertemu Heri, adik kandung Sari. Heri datang dengan wajah pucat dan mata sembab. Dia sudah lama menyimpan beban yang tidak pernah dia pahami sepenuhnya. Di depan rumah yang sunyi itu, Bagus menyampaikan semuanya dengan hati-hati. Dia tidak menyebut detail pusaka. Dia hanya memberi satu nasihat yang menurutnya paling aman. Kalau kamu mau kuat menanggung ini semua, perdalam agama, masuk pesantren,
Cheng Lun, yang gaib dengan kesombongan. Yang bisa melindungi amanah itu cuma hati yang bersih dan iman yang kuat. Harry terdiam lama. Lalu dia mengangguk, tidak banyak bertanya, seolah sebagian hatinya memang sudah tahu arah yang harus ditempuh. Rombongan pekerja akhirnya meninggalkan desa itu. Mereka selamat, tapi kenangan tentang rumah tembok di ujung desa itu akan mereka bawa seumur hidup. Beberapa dari mereka mengaku tidak pernah lagi berani tidur sendirian selama bertahun-tahun. Rumah itu kembali dikunci, ditinggalkan, dan dijauhkan dari siapapun. Puluhan tahun berlalu, Bagus kembali ke desa itu dalam perjalanan yang sama sekali berbeda. Rambutnya sudah mulai memutih, langkahnya lebih pelan. Rumah tembok itu masih berdiri di tempatnya, sunyi, kusam, dan dikelilingi pepohonan liar. Tapi suasananya berbeda, tidak lagi menekan, tidak lagi gelap. Bagus kemudian bertemu Harry. Kini Harry telah menjadi seorang ustadz, memimpin sebuah pondok pesantren tidak jauh dari desa. Wajahnya tenang, sorot matanya jernih. Ada wibawa yang lahir dari keikhlasan, bukan dari rasa takut. Mereka berbincang singkat, tidak membahas masa lalu terlalu dalam. Tidak semua hal perlu diucapkan kembali. Misteri rumah bekas pengantin baru itu tidak pernah benar-benar terungkap ke publik. Tidak tercatat dalam sejarah, tidak masuk berita, dan mungkin memang seharusnya begitu. Karena ada rahasia yang bukan untuk diketahui semua orang. Ada hal-hal yang lebih aman jika tetap dijaga. Bukan oleh manusia yang masih hidup, melainkan oleh mereka yang sudah menunaikan tugasnya, bahkan setelah kematian. Dan cerita pun tamat.